Nah, dalam kacamata kami umat Islam, cewek itu di mata Islam lebih terhormat dibandingkan Queen Elizabeth di mata umat Islam. Makanya kami nggak boleh gampang menyentuh kecuali dengan cara yang sah. Apa? Pernikahan, dengan institusi pernikahan. Jangankan untuk pegang itu, untuk melihat pun kami dibatasi. Kenapa? Karena kami begitu menjaga kehormatan dari seorang perempuan. Makanya kalau kemudian Anda bertanya sama saya, kenapa Gus Miftah mau ngopeni teman-teman di lokalisasi? Karena saya pengen mengembalikan kodrat perempuan sebagai makhluk Allah yang terhormat. Jadi mereka kita kembalikan kepada kodratnya itu. Makanya mbak-mbaknya ya tolong kamu jaga kehormatan kamu, Nduk. Islam mengangkat derajat perempuan. Maka saya nitip pesan, tolong jaga kehormatanmu. Jangan gampang disentuh oleh laki-laki kecuali dengan cara yang sah. Ingat, ayu mergo banyu wudu luwih sahdu tinimbang ayu mergo ginju. Tapi yang mbak-mbaknya tolonglah, yang dirawat jangan hanya mukanya, kakinya juga dirawat. Sekarang banyak istilah buah belimbing di atas getek, wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Satu. Jadi kalau lihat orang bule mengatakan apa? Ini orang pintar, padahal enggak, Pak. Maka kita enggak percaya diri kalau ngobrol sama orang bule itu enggak percaya diri. Saya ada orang Islam datang dari Australia namanya Antonio Sokodori. Setelah saya ceramah di gereja Jakarta itu ada satu keluarga dari Amerika masuk Islam, satu keluarga dari Belanda masuk Islam. Saya mengislamkan seorang wanita dari Jerman dan lain sebagainya. Saya ingin membuktikan apa? Ya bahwa kita itu nggak kalah sama mereka. Sumber daya kita itu keren gitu. Bukan masalah agamanya ya, tapi bahwa sumber daya manusia Indonesia itu hebat. Satu. Yang kedua, nah, kita itu kalau ketemu orang Cina, mindset kita mengatakan apa? Ini orang kaya. Loh, saya tidak benci Cina. Wong sing melu ngaji saya Cina kok ini. Ini Pak Roni ini Cina Kediri. Ini orang Nasrani, tapi di mana-mana ikut saya ngaji. Sampai saya bilang NU cabang kafir. Gitu. Saya sangat respect dengan orang-orang Cina. Tetapi bangsa kita mohon maaf dan kalau ketemu orang Cina Pak Kapolsek, ini pasti orang kaya. Coba Anda buktikan, kalau Anda masuk bank, tellernya itu ketika ketemu dengan orang Indonesia, orang Jawa, ketemu dengan orang Cina, kira-kira tellernya lebih respect mana? Respect kepada orang Cina. Karena mindsetnya apa? Ini orang kaya. Jadi ibu-ibu sekolah sini membawa SK-nya masuk ke bank, itu harus ditanya macam-macam. Makanya bu guru itu lucu, neng kene duwe sekolahan tapi SK-nya di sekolah ke gitu loh. Jadi sing pinter orang siswane tapi SK-nya gitu loh. Kalau kita melihat orang Cina, mindset kita ini orang kaya. Padahal orang Cina miskin ki yo banyak. Coba Anda datang ke Singkawang Kalimantan, Cina bakul gorengan ki yo banyak. Di Singkawang tuh saya ke sana, orang Cina jualan gorengan, ngamen di lampu merah banyak dan. Tapi mindset kita mengatakan ini orang kaya. Dan yang paling celaka adalah ketika kita ketemu orang Arab, jenggote dawa, raine Arab, irunge mancung, pakai jubah, pakai ubel-ubelan serban. Kita mengatakan apa? Ini orang suci. Bahkan saya ngajak jamaah umroh, begitu landing di Jeddah, langsung dia teriak subhanallah, ternyata di Jeddah Habib semua, goblok gitu. Jadi mikirnya lah nganggo jubah itu semuanya pasti Habib. Begitu masuk di hotel Medina, hotel Dala Taiba, saya ingat waktu itu nyetel TV ada orang ngomong Arab, tangannya diangkat, amin, amin, amin. Ngertine dongo. Begitu saya lihat ternyata apa? Berita pemerkosaan. Gitu loh. Goblok gitu. Contoh gampang beginilah. Satu ketika Via Valen tuh curhat sama saya, Bah saya mau tanya, apa nduk? Din Assalam itu sholawat apa bukan? Emangnya kenapa nduk? Kebetulan kemarin saya diminta untuk nasihat pernikahan Mbak Via Valen, tapi saya pas haji. Dia tanya begini, itu sholawat apa bukan? Emangnya kenapa? Saya kemarin menyanyikan lagu Din Assalam di panggung dangdutan.
itu didemo sama orang, diprotes sama orang. Via Valen nggak sopan nyanyi lagu sholawat kok di panggung dangdutan dengan pakaian agak terbuka. Pertanyaan Via Valen, bener nggak Din Assalam itu lagu sholawat? Saya jawab, siapa yang bilang Din Assalam itu lagu sholawat? Itu qasidah Arab tapi bukan sholawat. Lah, di mindsetnya orang awam seolah-olah kalau qasidah Arab itu pasti sholawat. Padahal yang namanya sholawat itu tidak harus berbahasa Arab, yang berbahasa Arab tidak harus sholawat. Lah Din Assalam itu napa Gus? Din Assalam itu lagu umum. Din itu artinya agama, Assalam itu artinya damai. Loh, kenapa kok saya bilang damai kamu tertawa? Artinya apa? Kamu nyanyikan lagu Din Assalam itu di panggung dangdutan boleh. Kok itu toh? Ibu-ibu guru umpamane ngising karo nyanyi Din Assalam boleh kok. Duduk di toilet karo nyanyi kilahadil gitu kan. Mata fi masah cerot boleh. Itu bukan sholawat gitu. Lah gobloknya orang seolah-olah kalau qasidah pasti dianggap sholawat. Saya jadi ingat Gus Dur itu zaman Orde Baru, izin Pak Polisi, itu diawasi sama Intel. Begitu Gus Dur rapat, Intelnya ngawasi dari jauh. Gus Dur tahu, Pak Kiai, rapat kita diawasi sama Intel. Terus gimana Gus? Petunjuk. Mulai sekarang kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Akhirnya Kiainya takalum bil lughatil arabiyah. Yes. Intelnya pulang, ditanya sama komandannya, Intel, apa laporanmu tentang Gus Dur dan para kiai? Aman komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Goblok, ngomong Arab dikira saling mendoakan. Makanya kalau saya harus nyari istri lagi, saya pengen istri cewek Arab. Karena kalau istri Arab saya marah, serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek, sadaqallahul adzim. Artinya apa? Mindset itu terbentuk, karakter itu terbentuk karena kita insecure. Nah, gara-gara itulah kemudian bangsa ini, karena kita kurang percaya diri, kemudian apa? Banyak orang yang punya kepentingan kembali menjajah bangsa ini. Cuman bedanya adalah kalau dulu di awal kemerdekaan, masa-masa sebelum perjuangan, para penjajah menjajah kita dengan agresi militer. Belanda dan sekutunya, Jepang dan lain sebagainya. Hari ini orang-orang yang pengen menjajah Indonesia itu mikir, kalau dijajah pakai agresi militer, gak mungkin mereka menang. Kenapa? Karena mereka belajar dari sejarah. Dulu Indonesia yang hanya bermodal bambu runcing mampu mengalahkan Belanda dan sekutunya. Sementara hari ini alutsista bangsa Indonesia itu jauh lebih modern. Bahkan kalau di kalangan Asia mungkin kita hanya kalah dengan Korea, dengan Jepang dan lain sebagainya, dengan Cina. Tapi kita masihlah kemudian mungkin masuk the big five atau the big seven lah soal alutsista. Artinya apa? Mikir. Bagaimana kemudian menjajah bangsa Indonesia? Menjajah dengan persoalan agama, ideologi dan teologi. Ini yang menjadi persoalan. Karena begitu seksinya bangsa ini, mereka pengen mengambil batu bara, mereka pengen mengambil minyak, mereka pengen mengambil gas, mereka pengen mengambil apalagi nikel hari ini. Pakai cara apa? Kalau dibomber, nggak mungkin kita kalah, nggak mungkin kita kalah. Ini Pak Kepala Sekolah, kalau dalam bahasa komunikasi namanya atraksi panggung, Pak. Kita nggak mungkin kalah. Kalau mereka mau menjajah, katakanlah kayak perang Rusia dan Ukraina itu, Indonesia mau diukrainakan, nggak bisa, Pak. Karena orang Indonesia itu kalau punya musuh kompak. Lah, yang paling gampang sensitivitasnya adalah ketika bangsa Indonesia dijajah masalah ideologi, dijajah masalah teologi, dijajah masalah aliran dan lain sebagainya. Maka begitu banyak paham-paham baru yang masuk Indonesia. Persoalan ideologi umpamanya. Bagaimana kemudian
pihak-pihak yang punya kepentingan Indonesia menawarkan satu ideologi, mengembalikan memoriam tentang Islam, kejayaan Islam, dengan membawa paham apa? Paham khilafah. Mulai ini ngomong, Indonesia ini nggak bisa makmur, Indonesia nggak bisa sejahtera, padahal negaranya kaya. Kenapa? Karena dipimpin oleh pemerintah yang korup. Kenapa? Karena ideologinya Pancasila tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Kita mayoritas Muslim. Bagaimana caranya? Harus menggunakan sistem khilafah dan lain sebagainya. Ideologi-ideologi ini sekarang mulai ditanamkan. Makanya jangan kaget kemarin di Lampung muncul khilafatul muslimin. Dan Anda tahu Pak, uang operasional yang disita sama polisi dalam berangkasnya saja 20 miliar. Saya tanya sama Kadensus, berapa uang yang masuk ke Indonesia untuk menjajah, menanamkan paham khilafah, untuk memecah belah bangsa Indonesia? Per tahun Pak Kepala Sekolah, 52 juta dolar. Itu nilainya hampir 1 triliun. Coba Anda bayangkan, bagaimana kemudian mereka pengen menjajah kita, seolah-olah kalau khilafah itu luar biasa. Pertanyaan saya sekarang begini, coba adik-adik belajar lebih rasional. Saya nggak mau Anda kemudian terprovokasi dengan paham-paham seperti itu, bahwa saya meyakini Pancasila ini satu ideologi yang paling cocok untuk NKRI harga mati, maka saya menolak paham khilafah. Coba Anda lihat, saya mau bertanya, khilafah itu kan tujuannya cuma satu toh, menghilangkan sekat-sekat nasionalisme. Negara, banyak negara diatur dalam satu bentuk kekhalifahan. Pertanyaan saya begini, yang mau dipilih jadi khalifah itu siapa? Satu. Kalau kemudian mau pilihan, oh nanti kita dipilih Gus, bagaimana cara memilihnya? One man one vote. Berarti nggak ada bedanya dengan demokrasi. Karena demokrasi itu one man one vote. Kalau di Indonesia kita mengenal istilah luber, langsung umum bebas rahasia. Satu, dua. Nomor tiga, sing lantik sopo. Ini nggak terjawab. Maka saya bilang, Utsman dan Ali itu merupakan khalifah terbaik sepanjang sejarah. Matinya saja dibunuh. Padahal mereka hidup di satu zaman terbaik, umat terbaik, matinya dibunuh. Lah sekarang siapa yang lebih hebat daripada Utsman? Siapa yang lebih hebat dibandingkan Ali? Dan saya satu pertanyaan, negara mana yang terbukti maju? Negara mana yang terbukti bisa berdiri dengan sistem khilafah? Gak ada. Arab Saudi bukan khilafah, al-mamlakah. Mana? Turki bukan, Iran republik. Mana? Kenapa kemudian paham seperti ini dipaksakan untuk hidup di Indonesia? Sebenarnya tujuannya bukan itu, supaya kita ribut sesama anak bangsa, sehingga ketika mereka mengeruk kekayaan negara, kita nggak tahu. Jadi awal dhewe kon gelo dewe-dewe, kemudian degane dijiko, batu baranya diambil. Mereka sebenarnya tahu bahwa khilafah ini bertolak belakang dengan karakteristik bangsa Indonesia. Tetapi kenapa dipaksakan? Karena tujuannya sebenarnya masalah kekayaan negara, Pak. Makanya saya bilang Arab Saudi itu negara rada ideal. Negarane sugih, rakyatnya sugih. Singapura itu negara aneh, negarane kere, rakyatnya sugih. Lah Indonesia kira rada lucu, negarane sugih, rakyatnya kere. Kenapa? Karena kita sibuk berkelahi. Terus seperti itu. Belum lagi masalah teologi. Kalau dulu awal perjuangan NU Muhammadiyah dibentur-benturkan, seolah-olah kalau Muhammadiyah itu musuhnya orang NU, NU musuhnya orang Muhammadiyah. Hanya persoalan kecil mereka ribut, hanya gara-gara kunut ribut. Tapi alhamdulillah, gara-gara ketua PCNO-nya kota Pak Gus Aap nyuwun sewu, di Kediri sudah tidak ada orang ribut gara-gara kunut. Kenapa? Karena baik orang NU maupun Muhammadiyah di Kediri sudah jarang yang sholat subuh. Subuhane jam 7 soline ditambahi usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Kenapa saya mengatakan? Kalau Kiai Ma'ruf Pak Wapres, Abah Ma'ruf mengatakan begini, khilafah itu di Indonesia bukan ditolak tapi tertolak. Kenapa? Karena kita berada pada satu negara yang penuh dengan kemajemukan dan perbedaan.
Makanya kalau kita baca surat Al-Hujurat, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini paling pas ketika kemudian kita tafsirkan di negara kesatuan Republik Indonesia. Coba, kita tidak hanya dibedakan hanya masalah agama. Ada 6 agama yang diakui oleh undang-undang: Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Katolik. 6 agama. Kita berbeda suku, ada 1400 lebih suku bangsa di Indonesia. Saya kira saya ngomong ada-ada loh. Coba Anda lihat sama-sama orang Jawa lah. Dari ujung timur Banyuwangi sampai Jakarta. Ada berapa suku bangsa Bapak Ibu? Di Jawa Timur Banyuwangi itu ada suku namanya Osing. Ngomongnya son. Dulu ada lagu yang terkenal tuh. Son sembore semiki masyota udan jero ati ana suarane ra ana wujude ento jenenge. Son itu Banyuwangi. Geser dikit ketemu Madura, tempatnya Raanas. Raanas Maduranya mana, Ra? Sampang. Coba. Itu bahasanya udah keren, udah beda lagi antara Banyuwangi dengan Madura, udah jauh banget. Saya punya banyak kawan seperti Raanas dari Madura. Ini orang yang paling antik. Rata-rata orang Madura kalau keluar Madura itu jualan sate. Dan bagi saya penjual sate itu aneh. Sing sumuk wonge sing dikipasi sate nih, gitu loh. Madura. Dulu orang Madura itu dan jarang yang jadi polisi, jarang yang jadi tentara. Kenapa? Karena mereka nggak pernah pas untuk berhitung. Kalau orang Kediri berhitung 1, 2, 3, Madura tidak berhitung, 1. Makanya orang Madura itu jarang yang menang lomba TTS, karena kolomnya pasti kurang. Kalau hubungan suami istri menghasilkan 4 kolom, orang Kediri jawab anak, Madura kurang. Hubungan suami istri menghasilkan nak-kanak. Ngimami yang ngono, iya kana butuh iya kana stain, iya na kana butuh iya na kana stain. Saya paling senang dengan kawan-kawan saya Madura itu. Madura sudah beda lagi. Nyebrang Suramadu, ketemu orang Surabaya, sama-sama Jawa, agak kasar. Mungkin pertanyaan begini, Gus, benar kok sering ngomong dancuk? Dancuk itu bukan misuh. Ayo, saya bisa kasih alasan loh. Saya pernah ke Belanda, ke perpustakaan di Belanda. Siapakah dancuk itu? Who is dancuk? Gitu loh. Nih tak terangin. Dancuk is. Dancuk itu ternyata nama seorang tokoh di Belanda. Nama aslinya adalah Danko. Dan kok kalau bahasanya Gus Ab ini dancuk dari daksu. Daksu itu artinya tinggalkan keburukan. Lah, karena Danko ini tokoh besar di Belanda, namanya diabadikan jadi nama tank. Katakanlah kalau di Indonesia ada Soekarno, namanya diabadikan jadi nama stadion, jadi nama bandara, jalan. Ini Danko diabadikan jadi nama tank. Lah tank yang dikasih nama Danko itu tank kecil yang bisa masuk di jalan-jalan kampung di Surabaya. Lah orang Surabaya kalau tanknya ini datang, mereka teriak-teriak dancuk, dancuk, dancuk. Karena orang Jawa ngomong Danko itu susah.